Hadirin jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Semenjak terbenamnya matahari sore kemarin, sebagai tanda berakhirnya bulan suci Ramadan dan masuk 1 Syawal 1443 Hijriah, telah membahana dan gelegar alunan takbir, tahmid dan tahlil dari berbagai penjuru negeri sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita raih setelah menjalani ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan asma Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, supaya kalian bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu a'yadakum bit takbir." Hiasilah hari rayamu dengan kalimat takbir. Takbir ini kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya adalah kecil. Puji syukur kita tunjukkan atas Rahman dan Rahimnya yang tak pernah pilih kasih kepada seluruh hamba-hambanya. Kalimat takbir, tahmid dan tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa atas seluruh alam semesta ini, sehingga tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya, termasuk makhluk yang sangat kecil yang berupa virus COVID-19 yang telah melanda dunia, termasuk di negeri kita ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan atas berkah Ramadan yang kita jalani ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat dan mensinarkan wabah ini dari diri kita, keluarga dan saudara-saudara kita semua, dan juga dari bumi yang kita cintai, Indonesia ini, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa, dan atas karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat berhari raya bersama-sama. Maka sudah sepantasnya lah kita berbahagia dan bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan ini. Semua itu berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi. Fayaqulullahu ta'ala, "Ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan dariku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, banyak pelajaran, hukum dan hikmah, faidah serta fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam menggapai kehidupan mendatang. Jika bisa kita ibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah pembinaan dan gemblengan, sebab kurang lebih 14 jam selama 30 hari, mulai terbit fajar subuh hingga terbenamnya matahari masuk maghrib, makan dan minum yang semula halal di siang hari, maka di bulan suci Ramadan menjadi haram. Tetapi setelah semua cobaan ini bisa kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Hadirin, semua orang pernah merasakan kenyang.
akan tetapi tidak semua orang merasakan lapar. Lihatlah pada diri kita, bukankah seringkali merasa paling besar, gumede, jumawa, seolah-olah semua manusia yang lain itu kecil dan harus tunduk takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tidakkah kita sadari bahwa sesungguhnya kita tidak lain adalah makhluk yang sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dengan kasih sayangnya, yang memberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini yang menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah sesungguhnya yang menahan kaki kita sehingga tidak mau melangkah ke masjid untuk memakmurkannya? Apa yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk ke tanah bersujud di hadapan Allah? Apa yang menahan lidah lisan kita sehingga kaku untuk mengucapkan zikir-zikir kepadanya? Apa pula yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita? Apa yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendambakan surga sebagai tempat kembalinya? Tetapi justru apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung memilih jalan setan, jalan kesesatan, jalan yang dimurkai Allah, jalan yang mengantarkan ke neraka? Lalu apalagi yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Apakah kesombongan kita sudah sedemikian memuncak sehingga menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin sidang Id rahimakumullah. Berbahagialah kita yang hingga saat ini dimudahkan oleh Allah untuk ruku dan bersujud di hadapannya. Janganlah karena perilaku kita yang menentang, durhaka, menjadikan Allah Subhanahu wa taala semakin murka. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya dari jalan menuju surga dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia ini, yaitu karunia iman dan ketakwaan, kesehatan dan kesempatan. Apalah artinya kesenangan sesaat di dunia ini kalau membawa akibat penyesalan yang berkepanjangan di akhirat kelak? Apakah selepas Ramadan ini kita menjadi semakin dekat dengan Islam, ataukah justru semakin jauh dan jauh? Hanya diri kita yang tahu dan nanti akan membuktikannya. Oleh karena itu, hadirin sidang Id yang berbahagia, paling tidak ada 3 pesan Ramadan yang sudah semestinya menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana pasca Ramadan ini harus kita perjuangkan dan kita pegang teguh serta kita istiqomahkan bersama. Yang pertama, Ramadan memiliki pesan moral, yaitu tahdzibun nafs, yang artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar manusia, yaitu hawa nafsu. Sebagai musuh yang tidak pernah berdamai, Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Al-jihadul akbar, jihadun nafs. Di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu, naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri amarah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini yang paling sulit dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat, yang mana 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia dan 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Yang pertama yaitu sifat kebinatangan, bahimatun.
yang tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tanpa rasa malu sedikit pun. Kedua, yaitu sifat buas, sabu'iyatun, yang tanda-tandanya adalah banyaknya kezaliman dan sedikitnya keadilan. Yang kuat dan sedang berkuasa selalu merasa menang sekalipun yang lemah berada dalam kebenaran. Dan itu semua tampak dalam kehidupan kita saat ini. Yang ketiga yaitu sifat syaitoniyah, yang tanda-tandanya adalah memperturutkan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat dan marwah dirinya sebagai manusia. Hadirin, jika ketiga sifat ini lebih dominan mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan menjadi sebuah perubahan tatanan sosial masyarakat yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman, hukum bisa diperjualbelikan dengan rupiah, dan undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sehingga akan sulit membedakan mana yang hibah dan mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya dan rakyat tidak menyadari akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kemaksiatan. Kebaikan menjadi suatu hal yang terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan begitu seterusnya. Al-haqqu bila nidomin yuhlabul batil bin nidom. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, yang ditandai dengan kokohnya keimanan, ketakwaan, dan kesabaran, yang semua itu telah kita bina bersama-sama selama 1 bulan Ramadan kemarin. Orang-orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah ini di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya akan disinari oleh cahaya ilahi, cahaya Al-Quran, sibawatullah. Perilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur, akhlak karimah, dan selanjutnya ia akan menjadi manusia muttaqin, yaitu manusia pasca Ramadan atau setelah hari raya ini, mampu menampakkan 3 hal tersebut, yaitu keimanan, ketakwaan, dan kesabaran sebagai pakaian kesehariannya. Mampu menahan diri dari hawa nafsu yang tidak pernah puas, min nafsin la tasba. Mampu memberi maaf dan berbuat baik kepada sesamanya, sebagaimana firman Allah, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu karakter muttaqin yaitu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, puasa Ramadan yang kedua memiliki pesan sosial. Pesan sosial pada momentum Ramadan ini terlukiskan dengan sangat indah, yang justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan memasuki gerbang awal menuju 1 Syawal, di mana ketika umat muslim berbondong-bondong mengeluarkan zakat fitrah kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, terutama adalah fakir miskin. Tampak sekali bagaimana tali silaturahim serta semangat untuk berbagi dan peduli semakin nyata terjadi. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih yang sebelumnya sempat terlupakan, tiba-tiba saat itu hadir kembali, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini telah melahirkan kesadaran untuk tolong-menolong antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang hidupnya berkecukupan dengan yang kesehariannya hidup serba kekurangan. Hatinya sejalan, selaras, dan seirama. Kullukum iyalullah. Kalian adalah semua hamba-hamba Allah. Jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dan pesan ketiga dari Ramadan adalah pesan jihad.
Jihad yang dimaksud bukanlah jihad dalam pengertian yang sempit, yakni hanya berperang di jalan Allah. Akan tetapi jihad dalam pengertian yang lebih utuh dan lebih luas, yaitu badlu ma indahu wa ma fi wus'ihi linaili ma inda rabbi min jazili sawabi wan najati min alimi iqabi, yaitu mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keriduannya, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksanya. Pengertian jihad yang dimaksud lebih komprehensif karena yang dituju adalah pengorbanan atas segala yang dimiliki, baik tenaga, harta benda, atau jiwa raga, untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, terutama jihad melawan diri sendiri yang disebut jihadul akbar, jihad yang paling besar. Dengan demikian, jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi damai. Jihad tetap akan dijalankan sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan bukan jihad mengangkat senjata, akan tetapi jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama maupun pemerintah demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kebaikan kita bersama, serta sebuah tatanan sosial yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera yang bersendikan atas nilai-nilai agama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman pahit dalam kesalahan mengartikan jihad menjadikan Islam dipandang agama yang kaku, keras, sulit diatur, bahkan sampai diberi label agama teroris. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Hanya orang-orang yang picik sajalah yang sangat cinta duniawi dan takut akan kematian yang berpikir demikian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mencintai perdamaian serta berkemajuan. Lebih-lebih dalam menjalani hidup bersih, baik bersih dalam hal fisik dan juga rohani, bersih lahir batin, yang ternyata sekarang bisa dirasakan manfaatnya, terutama dalam mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang lalu. Islam sejak dulu sudah membuktikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Demikianlah 3 hal pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama ikut berpartisipasi memikul tanggung jawab untuk merealisasikan ketiga pesan Ramadan ini ke dalam bingkai kehidupan pada masyarakat kita saat ini. Marilah kita bersama-sama berupaya mengendalikan hawa nafsu untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan diri sendiri. Marilah kita berupaya mewujudkan jalinan hubungan silaturahim serta bekerja sama dengan sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial. Marilah kita kokohkan semangat jihad untuk membangun sebuah tatanan sosial masyarakat yang bermartabat, aman dan berkeadilan, damai dan sejahtera di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiruli wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala dan menghadirkan hati dengan tulus
seraya menyampaikan amal soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala hajat kebutuhan kita, mendengar dan mengabulkan segala doa-doa kita bersama sebagai umat muslim di mana saja berada. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara wali jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa yaghfiru dzunuba wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu bil Islam walakal hamdu bil iman walakal hamdu bil Quran walakal hamdu bi syahri Ramadan walakal hamdu bi ahli wal mal wal mu'afati lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la tahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu la. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina wa talamidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.